Serangan beruntun Israel ke Lebanon berlangsung lebih dari 1 bulan dan kini dalam masa gencatan senjata, Lebanon tetap dalam bayang-bayang zona yang diberlakukan oleh Israel. "45 hari Israel membombardir Lebanon. Serangan yang berlangsung puluhan hari itu menewaskan 2.400 orang dan menghancurkan 62.000 rumah. Selain itu, lebih dari 1 juta orang juga mengungsi sejak dimulainya kembali pertempuran antara Israel dan Hizbullah pada 2 Maret 2026 lalu. Tank Israel melakukan invasi darat di Lebanon Selatan meski dalam masa gencatan senjata. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menyebabkan kerusakan luar biasa dan lokasi terdampak paling parah berada di kota Taibeh, Nabatiyeh, juga Bin Jabel. Israel menetapkan garis kuning atau zona terlarang sekitar 10 km dari perbatasan sebagai langkah pencegahan terhadap serangan Hizbullah. Zona aman juga dibentuk yang akan mencakup sekitar 10% wilayah di Lebanon. Menteri Luar Negeri Israel mendesak Lebanon untuk bekerja sama membubarkan organisasi militer Hizbullah. Menurut Israel, pembubaran Hizbullah ini lebih dibutuhkan oleh Lebanon daripada Israel. A historic decision to negotiate directly with Lebanon after more than 40 years. Unfortunately, Lebanon is a failed state. A state that is de facto under Iranian occupation through Hezbollah. But this also leads to a conclusion. Hezbollah is common enemy of Israel and Lebanon. Just as it threatens Israel's security, it harms Lebanon's sovereignty and threatens its future. Tomorrow, the direct talks between Israel and Lebanon will resume in Washington, D.C. I call on the government of Lebanon, let's work together against the terror state that Hezbollah built in your territory. This cooperation is needed by you even more. Kerajaan Yordania Hashimiyah mengirim bantuan kemanusiaan internasional ke Lebanon. Bantuan kemanusiaan merupakan tanda persahabatan dan solidaritas dari Uni Eropa dan seluruh negara lainnya. 19 truk bantuan kemanusiaan berbaris sebelum berangkat ke Lebanon. Bantuan kemanusiaan ini merupakan tanda persahabatan dan solidaritas dari Uni Eropa dan 10 negara lainnya. Bantuan kemanusiaan ini akan dikirim dengan cepat dan efisien, sesuai dengan standar kemanusiaan tertinggi. Sementara itu, Duta Besar Lebanon untuk Yordania, Brigitte Toki, menyampaikan rasa terima kasih kepada Yordania atas terjalinnya jembatan kemanusiaan dengan Lebanon. الدولة اللبنانية عم تقوم بحملة دبلوماسية كبيرة وعم بتقوم بمفاوضات مباشرة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتحرير كامل الأرض اللبنانية المحتلة وإعادة النازحين إلى قراهم وتحرير الأسرى. كما اتخذت الدولة اللبنانية مجموعة من القرارات المهمة من أجل بسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح في يدها بحيث لا يكون لبنان ساحة لصراعات الآخرين. Bantuan kemanusiaan ini untuk mendukung Lebanon, baik melaju upaya Yordania, inisiatif bersama Arab, atau bahkan di tingkat internasional. Pemirsa, pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tank Merkava Zionis Israel di Lebanon. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pada serangan, pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava milik Zionis Israel. Selain itu, serangan dilakukan saat gencatan senjata masih berlangsung antara Lebanon dengan Israel. Pejuang Hizbullah menginginkan Zionis Israel keluar dari wilayah teritorial Lebanon Selatan. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa 1 tentara UNIFIL dari negaranya kembali gugur.
Melalui unggahan di media sosialnya, Macron menyatakan bahwa tentara Unifil asal Prancis maksud kami bernama Aniche Girardin gugur. Macron menyebut Girardin gugur akibat luka yang berasal dari serangan Hizbullah. Sebelumnya, seorang prajurit asal Perancis tergabung dalam pasukan perdamaian PBB juga tewas saat akan membersihkan bahan peledak di sepanjang jalan desa di Gandouriah, Lebanon Selatan pada Sabtu pagi waktu setempat. Ia diserang dengan tembakan senjata api ringan. Macron menuduh Hizbullah yang bertanggung jawab di balik serangan tersebut. We all carry a responsibility to continue to stay steady. Sementara itu, jurnalis Lebanon Amal Khalil tewas setelah menjadi target serangan drone militer Israel. Palang Merah Lebanon yang hendak menolong Amal juga mendapat serangan. Amal Khalil, jurnalis wanita Lebanon ini tewas saat berlindung bersama rekan-rekan sesama jurnalis. Jenazahnya ditemukan di bawah reruntuhan beberapa jam kemudian. Setelah jenazahnya berhasil ditemukan, kemudian dievakuasi ke kampung halamannya di Bisarieh, Lebanon Selatan. Amal Khalil tengah meliput di Altiri, Lebanon bersama jurnalis lainnya dan diserang drone militer Israel. Amal bersama rekannya Zainab menjadi target serangan drone Israel yang meledak di depannya. Amal dan Zainab selamat saat serangan pertama berlari mencari perlindungan di sebuah rumah, namun kembali diserang drone hingga tewas. Rekan sesama jurnalis Lebanon memberi kesaksian Amal memang sudah ditarget Israel. Hi, I'm reporting to you from Beirut. I can't believe I have to make another video to announce the death of a colleague and a friend of mine. Amal Khalil, who was a correspondent for Al Akhbar and one of the loudest voices of truth here in Lebanon, was executed by the Israeli army in a targeted airstrike in the town of Altiri. After a drone strike happened in front of her, she was with another colleague and they went to seek shelter inside of a house. 2 men were killed in that drone strike, and when Amal and Zainab went to seek shelter in this house, she was able to reach out to some of the colleagues to let them know where she was, so everyone was aware. The Red Cross, UNIFIL, people in the government knew that she was there, and the Israeli army prevented the Red Cross from reaching them with live ammunition and stun grenades. Surat kabar harian Al Akhbar tempatnya bekerja membuat tribut untuk mengenang sosok Amal. Sebelum tewas, Amal melaporkan tentang kondisi warga Lebanon yang masih terus mencari keberadaan keluarga mereka yang menjadi korban gempuran Israel di tengah negosiasi Israel dan Lebanon beberapa waktu lalu. Ratusan orang mengantar jenazah jurnalis Lebanon yang tewas akibat serangan Israel. Jenazah Amal Khalil, jurnalis wanita di Lebanon, diantar ratusan pelayat untuk dimakamkan. Amal Khalil, jurnalis wanita Lebanon ini tewas saat berlindung bersama rekan-rekan sesama jurnalis. Jenazahnya kemudian ditemukan di bawah reruntuhan beberapa jam kemudian. Setelah jenazahnya berhasil ditemukan, jenazah kemudian dievakuasi ke kampung halamannya di Bisarieh, Lebanon Selatan.